RT7. 5 rumah kontrakan yang berada di permukiman padat di Koja, Jakarta Utara terbakar. Setelah buron selama 4 bulan, polisi akhirnya menangkap Dito Mahendra, tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal. Ratusan warga melakukan perusakan tempat hiburan malam di Pamekasan, Jawa Timur. Diduga alami kebocoran dari SPBU, air sumur milik warga di Gunung Sindur, Bogor keluarkan cairan mengandung bahan bakar minyak. Halo, selamat pagi. Senang sekali ya, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Sabtu 9 September 2023. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai Fokus Pagi dari informasi pertama. Iya, pemirsa, 2 orang tewas dan 1 terluka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kecelakaan terjadi karena salah satu motor diduga melaju terlalu melebar hingga melewati batas jalur berlawanan. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 sepeda motor berlawanan arah ini terjadi di Jalan HM Arsyad kilometer 8 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Selain kondisi kendaraan yang rusak parah, kerasnya tabrakan membuat pengendaranya juga terlempar. Diduga kecelakaan terjadi kala salah satu sepeda motor yang dikendarai sepasang suami istri terlalu melebar melewati batas jalur berlawanan hingga menabrak sepeda motor lain yang datang dari arah depan. 2 pengemudi motor meninggal dunia dan 1 penumpangnya terluka menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil olah TKP yang kita laksanakan bahwa kendaraan yang melaju dari arah Bagendang menuju ke arah Sampit memakan jalur kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga menyebabkan kecelakaan yang terjadi. Polisi masih mendalami apakah kecelakaan akibat jarak pandang yang terbatas atau murni kelalaian. Syarul Mubarak melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Truk dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang dikendarai anggota Satpol PP di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, mobil Elf yang mengangkut sejumlah supporter terguling diduga akibat oleng menghindari kendaraan. Dengan hati-hati petugas pemadam kebakaran mengevakuasi para penumpang mobil Elf yang terbalik di Jalan Alas Malang, Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur, Jumat sore. Para penumpang sejatinya para supporter dari Kediri yang akan menonton pertandingan timnas di Stadion Gelora Bung Tomo. Mobil terguling akibat oleng saat menghindari kendaraan mobil yang parkir di tepi jalan. Namun di saat bersamaan, kendaraan lain muncul dari arah berlawanan. Jalannya tadi memang ada sedikit karena untuk tali yang kita tarik di sebelah belakang mobil yang bebannya lebih ringan. Ya. Tidak ada korban jiwa, namun 4 orang penumpang alami luka ringan. Sementara sopir mobil diamankan di Mapolsek Lakar Santri. Di Jombang, Jawa Timur, akibat menerobos lampu merah di perempatan Jalan Mastrik, truk tanpa muatan terguling usai menabrak mobil yang dikemudikan anggota Satpol PP. Truk terguling berkali-kali hingga puluhan meter akibat melaju dalam kecepatan tinggi sebelum terjadinya tabrakan. Tidak ada korban jiwa, namun akibat tabrakan arus lalu lintas sempat tersendat. Tim Liputan melaporkan. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain. Ya, diantaranya diduga mengalami kebocoran dari SPBU. Air sumur milik warga di Gunung Sindur, Bogor keluarkan cairan mengandung bahan bakar minyak. Tetaplah bersama kami. Ya, langsung nyamber api juga. Itu air dari keran. Ini nggak di atas.
Empuk siapa itu? Air. Nah ini sama tuh. Sumur. Bukan dari SPBU. Ya. Ini bensin sumur produksi kampung kantong. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Ratusan warga melakukan perusakan tempat hiburan malam di Kelurahan Kolpajung di Pamekasan, Jawa Timur. Warga emosi lantaran tempat hiburan malam tersebut tetap beroperasi meski telah disegel Satpol PP. Ratusan warga merusak pagar dan masuk lokasi hiburan malam di Kelurahan Kolpajung, Pamekasan, Jawa Timur. Tak hanya itu, beberapa warga juga berusaha menjebol pintu ruangan. Warga yang mengepung lokasi hiburan malam tersebut juga menemukan sejumlah botol bekas minuman keras yang disembunyikan di dalam kandang ayam. Warga yang emosi kemudian membakar kandang ayam tersebut. Aksi ini dilakukan lantaran tempat hiburan malam meresahkan warga sekitar. Dari audiensi, dari unjuk rasa, pelaporan sampai saat ini kurang lebih 2-3 tahun tidak ada respon yang benar-benar dari aparat. Dalam hal ini mungkin saya katakan dari Satpol PP. Oleh karena itu masyarakat datang dengan inisiatif sendiri ke tempat ini untuk menutup paksa. Sementara pihak Satuan Polisi Pamong Praja Pamekasan membenarkan jika tempat hiburan malam ini telah disegel beberapa kali karena tidak ada izin untuk usaha hiburan. Sebelumnya memang disegel tapi mana? Siap, sudah segel. Informasi dan laporan ini beroperasional, masih tetap beroperasional. Jadi saya pastikan ini sampai segel kembali. Nah ini kita sedang dipiringkan. Emosi warga mereda setelah pihak kepolisian berjanji untuk menutup tempat hiburan malam tersebut dengan memasang garis polisi di sekeliling bangunan. Selanjutnya, warga membubarkan diri dengan tertib. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Di Sukabumi, Jawa Barat misalnya, api diduga berasal dari puntung rokok dan membuat 2 toko hangus. Sedangkan di Koja, Jakarta Utara, 5 rumah kontrakan terbakar. Kebakaran RW 12 RT 7. Dalam rekaman video amatir ini sejumlah warga histeris saat api membakar 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Murtado Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Jumat siang. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Satu warga terpaksa dievakuasi menggunakan kursi karena luka bakar usai terjebak di dalam rumah kontrakan. Lagi di bawah ya? Tahu-tahu tetangga dari itu, saya keluar udah nggak ngurus apa-apa lagi. Ada asap ya dari atas ya? Iya, langsung asap, tetangga saya nggak lebih Masih tahu ya? Iya. Ibu langsung kabur gitu ya, takut? Udah nggak nyelamatin. Tapi ibu sendiri pas lagi di rumah? Ya sendiri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah kontrakan. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Minta bantuan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, 2 bangunan toko material di Jalan Raya Baros, Kecamatan Baros, Jumat. Kebakaran terjadi saat toko material sedang tutup. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang warga, menyambar ke bahan mudah terbakar. Belum jelas awal muasal ini sumber kebakaran. Nah, kemungkinan tapi ada indikasi katanya kalau di atas itu ada orang tempat lalu lalang jalan, ada indikasi kemungkinan rokok yang dibuang. Akibat kebakaran ini, kerugian pemilik toko material mencapai ratusan juta rupiah. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, warga di Jalan Barukang Utara, Kelurahan Cambaya, panik saat api membakar 6 rumah semi permanen dan sebuah gudang penyimpanan ikan Jumat siang. Kebakaran terjadi saat sebagian warga lainnya sedang melaksanakan sholat Jumat. Akibat kebakaran ini, 20 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Ada kendala tadi kan ini kan masuk. Saya kira kendala hanya lorong yang sempit, ya. Tapi untuk gelar serang saya kira kita tidak ada kendala. Lorong yang sempit dan jaraknya jauh dari water supply. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan.
Seekor ular piton berukuran besar mati terpanggang saat api menghanguskan sebuah lahan bekas gudang plastik dan ban di Madiun, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, akses jalan yang sulit serta sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran membuat petugas kesulitan memadamkan api yang membakar 2 rumah di kawasan Penjaringan. Warga bersama petugas Gulkarmat Jakarta Utara berupaya memadamkan api yang meluluh lantakkan 2 rumah petak berlantai 2 di Jalan Petak Asem Selatan Penjaringan agar tak menjalar ke bangunan sekitarnya. Petugas sempat kesulitan menjenakkan api lantaran akses menuju lokasi kebakaran yang sempit serta sumber air yang jauh dari lokasi kejadian. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Yang terbakar 2 rumah. 2 rumah. Ini kosan atau gimana, Bu? Apa rumah tinggal? Ya, jadi rumah itu di bawah, pemilik di atas ada kontrakan. Dugaan sementara dari mana, Pak? Dugaan sementara dari arus pendek korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sementara di Madiun, Jawa Timur, warga menemukan seekor ular piton berukuran besar tewas terpanggang usai si jago merah menghanguskan sebuah lahan bekas gudang plastik dan ban di Kelurahan Banjarjo. Guna menghentikan laju api, petugas menerjunkan 2 mobil pemadam kebakaran ditambah 2 mobil penyuplai air. Api berhasil dikuasai 30 menit kemudian. Untuk mengantisipasi kebakaran kembali terjadi, petugas terus melakukan pembasahan di sekitar lokasi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebuah truk gandeng bermuatan kemasan mie instan yang sedang parkir di Probolinggo, Jawa Timur terbakar. Api sempat padam namun kembali membesar akibat kencangnya angin dan banyak material yang mudah terbakar. Sebuah truk gandeng dengan muatan mie instan terbakar hebat di Terminal Kargo Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, pengemudi truk dan kenek dibantu warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sempat padam, tiba-tiba api muncul lagi dan terus membesar. Kebakaran berawal kala pengemudi truk memarkirkan kendaraannya di Terminal Kargo untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh dari Gresik dengan tujuan Lumajang. Tiga unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Probolinggo yang tiba segera bergerak agar si jago merah padam. Sudah sempat padam, Terus nyala lagi? Iya, nyala lagi. Karena kondisi ini atau gimana, Pak? Karena tumpukannya sudah terlalu banyak dan angin juga kenceng. Ini posisi parkir ya? Posisi parkir. Lebih dari 2 jam, api akhirnya padam sepenuhnya. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa pada Jumat dini hari ini. Sang pengemudi truk juga sempat memisahkan bak gandengan yang terbakar hingga tidak sampai menjalar ke truk yang juga penuh muatan mie instan. Untuk sebab kebakaran, kini dalam penyelidikan polisi. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Diduga mengalami kebocoran dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Gunung Sindur, air sumur milik warga keluarkan cairan mengandung bahan bakar minyak atau BBM. Aparat kepolisian melarang warga untuk tidak menyalakan api atau benda yang mudah terbakar dekat keran air guna menghindari terjadinya kebakaran. Beginilah reaksi warga saat mengetahui sumur miliknya mengeluarkan cairan berwarna biru seperti bahan bakar minyak atau BBM. Lantaran penasaran, warga mencoba mencelupkan kertas ke dalam cairan, lantas menyurutnya dengan korek api. Ya, langsung nyamber api juga. Itu air dari keran. Untuk memastikan cairan yang diambil dari sumur mengandung bahan bakar minyak, warga kemudian memasukkannya ke dalam tangki sepeda motor dan starternya. Ini bensin sumur produksi Kampung Nagrog. Kampung motor. Dah up. Sip. Tadi kan banyak tuh, ya, liter. Ya.
Di malam jam 11 begitu dari adik saya yang namanya Tiki itu membuka perang dan itu memang berwarna biru. Berwarna biru Pak ya. Jadi sampai baunya juga itu udah menyengat sekali. Dan kita coba di api juga memang udah cukup membakar itu, cepat nyambernya gitu. Guna menelusuri dugaan terjadinya pencemaran, aparat Polsek Gunung Sindur mendatangi 15 rumah warga yang air sumbernya tercemar. Sementara menurut Camat Gunung Sindur, diduga terjadi kebocoran dari sebuah SPBU yang tak jauh dari permukiman penduduk. Sebelum ini juga tadi sudah dikomunikasikan, sudah dimusyawarahkan dengan manajemen pom bensin supaya segera ditindaklanjuti karena tadi menurut informasi ya nunggu hari 3 atau 4 hari. Saya minta hari ini suruh jarak antara bensin dan karena ini bahaya. Jarak antara bensin dan rumah ini berapa sih Pak? Tadi kurang lebih jadi 100 meter ada. Jadi rembesan Pak ya? Rembesan ini, rembesan. Warga berharap agar pemerintah segera mengambil langkah lantaran air sumur mereka tak dapat digunakan untuk minum dan memasak. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu aliran air sungai Cidurian yang membelah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, Banten menghitam dan berbau menyengat tidak sedap. Warga menduga aliran sungai yang biasa dipakai untuk keperluan sehari-hari itu tercemar limbah industri. Inilah kondisi sungai Cidurian yang membelah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang menghitam dan berbau menyengat tak sedap. Tak hanya berwarna hitam pekat, namun juga air sungai tampak berminyak. Kini warga tak bisa lagi memakai air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan juga mandi. Masyarakat Desa Koper, Kecamatan Cikande mengungkapkan bahwa kondisi sungai sudah berlangsung sejak lama, namun kondisinya semakin parah saat musim kemarau. Diduga sungai tercemar limbah pabrik yang berdiri di pinggiran sungai Cidurian. Ya kemungkinan akibat limbah pabrik Pak. Nah, kalau dulu ini mandi, mau nyuci piring, bahkan buat masak pun bisa. Nah, saat sekarang ini boro-boro buat mandi, semua baunya itu masuk kampung gitu Pak. Kemungkinan sih mungkin tercemar karena banyak pabrik juga yang ya ada pabrik-pabrik di sekitaran bantaran kali Cidurian. Tapi ya itu juga kan menduga-duga artinya kan mudah-mudahan kan pabrik-pabrik yang ada di Cikande itu tidak membuang limbah sembarangan. Beralih ke informasi lain, meski 5 korban lift jatuh di Ubud, Bali telah dimakamkan dan dikremasi. Namun penyelidikan polisi terhadap perkara tersebut terus berlanjut. Ya, pihak kepolisian memastikan akan ada tersangka yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah merenggut 5 orang meninggal dunia itu. Ratusan warga bersama keluarga dan kerabat korban lift jatuh di Ayutthaya Resort mengiringi prosesi upacara ngaben jenazah Iwayan Aris Setiawan 23 tahun ke kuburan adat desa Lotunduh Jumat siang. Dari 5 korban tewas lift jatuh, Aris adalah korban yang terakhir dipulangkan dari rumah sakit dan selanjutnya dilakukan upacara ngaben di kampung halamannya di Banjar Abian Semal, Ubud Gianyar. Di mata keluarga maupun kerabat, Iwayan Aris dikenal menyukai olahraga dan sosok yang sangat pandai bergaul serta banyak disukai teman. Yang Niko punya cucu, Niko orang multi talenta dia. Pokoknya segala hal bidang seni dia mampu, olahraga futsal luar biasa. Tegongnya apa lagi? Pemuda juga. Pemuda ya. Kreativitasnya kalau di sport ya? Di sport bagus, di futsal tuh, sama di futsal. Jadi sudah ketingkatan nasional. Ya. Sementara itu kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait perkara ini dengan mengolah dan mempelajari alat bukti yang ada, termasuk menanti hasil uji lab dari Lab 4 Polri Cabang Denpasar yang menganalisa penyebab lift jatuh. Dari 13 orang yang diperiksa termasuk saksi ahli, kepolisian memastikan akan ada tersangka yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah merenggut 5 orang meninggal dunia itu. Nanti karena ini kelalaian ataupun unsur sengajaan atau tidak sengajaan ya tetap ada yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Dan pasti ada tersangka? Ya, pasti nanti karena kan ini sudah korban sampai 5 orang, mungkin kita akan setelah menunggu hasil pemeriksaan dari Bid Lapor Cabang Denpasar baru bisa kita ini. Insiden lift jatuh di Ayutthaya Resort pada Jumat lalu menyebabkan 5 karyawan yang berada di dalam lift tewas.
Lift terjatuh akibat tali seling putus hingga lift meluncur bebas di jalur trek sepanjang 65 meter hingga menabrak pagar pembatas. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Setelah buron selama 4 bulan, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akhirnya meringkus buronan kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra. Dito diamankan di sebuah villa di Bali beserta 1 pucuk senjata api. Pelarian Dito Mahendra sebagai buronan kepemilikan senjata api ilegal akhirnya terhenti setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri meringkus di tempat persembunyiannya di salah satu villa di kawasan Canggu, Badung, Bali. Pada saat diamankan didapati sepucuk senjata api pada Dito. Ini Barreskrim Polri juga tengah mengusut sejumlah pihak termasuk Nindi Ayunda yang diduga ikut membantu pelarian tersangka Dito Mahendra. Ada padanya kita juga dapatkan 1 buah senjata api lagi. Dan hari ini kita mulai pemeriksaan. Oke ya? Oke. Pak, berarti itu tambah dari 9 tambah 1 jadi 10. Tambah 1 lagi. Tambah tuh. Ya. Oke. Seorang diri ya Pak, dia Pak di villa itu Pak. Sendiri. Berarti Dito dan 1 barang bukti ya Pak ya? Iya. Nama Dito Mahendra mencuat kala berseteru dengan artis Nikita Mirzani. Dito melaporkan Nikita ke Polresta Serang Kota pada Mei 2022 atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Namun selama berkonflik dengan Nikita, Dito justru tak pernah memperlihatkan batang hidungnya dan hanya melimpahkan kepada kuasa hukumnya. Rupanya kala itu Dito juga tengah diburu petugas setelah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dalam kasus temuan 9 pucuk senjata api yang diduga ilegal di rumahnya di Jakarta Selatan. Sejumlah senjata api itu ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggeledah rumah Dito pada Maret 2023 terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang asisten rumah tangga di Bengkalis Riau tewas ditikam saat memergoki pencuri masuk rumah majikannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Seorang asisten rumah tangga tewas ditikam saat memergoki pencuri masuk rumah majikannya. Polisi berhasil meringkus pelaku 2 jam kemudian. Warga di Jalan Rubia, Bengkalis Riau digegerkan dengan perampokan di rumah mewah. Polisi yang menerima laporan langsung mengepung lokasi dengan memasang garis polisi. Dari dalam rumah ditemukan seorang asisten rumah tangga meninggal dunia akibat ditikam pelaku perampokan. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku seorang diri sempat terlibat perkelahian dengan korban. Namun korban akhirnya tewas akibat dianiaya menggunakan palu dan senjata tajam. Sementara 1 penghuni rumah lainnya disekap di dalam kamar. Dengan modal rekaman CCTV saat perampokan terjadi, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku. 2 jam dari kejadian, tersangka bernama Ilham ditangkap di Jalan Senggoro, wilayah Bengkalis. Tersangka mengaku terlilit hutang pinjaman online hingga nekat merampok. Pelaku membutuhkan sejumlah dana yang menurut pengakuannya adalah untuk investasi kripto. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan dari handphone dari tersangka, kami juga menemukan informasi cukup banyak bagian dari pinjaman online yang ditujukan kepada tersangka ini. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang perampokan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ahmad Dison melaporkan dari Bengkalis, Riau. Seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya di Tangerang, Banten. Tetangga mendapati jenazah korban bersimbah darah di atas ranjang dengan luka di leher dan perutnya. Petugas mengevakuasi jenazah seorang wanita. Perempuan tersebut dibunuh di rumahnya di Jalan Dano Poso 1, Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis malam. Kematian wanita bernama Anik Fatmawati itu diketahui tetangganya setelah terdengar teriakan anak korban yang minta tolong. Sejumlah warga menemukan jasad korban dalam keadaan bersimbah darah di atas ranjangnya. Pemeriksaan luar mendapati adanya sejumlah luka di leher dan perut wanita berusia 52 tahun itu.
Setelah beberapa menit, suami meneriakkan kata assalamualaikum ya. Nah, anak korban lalu berteriak, tolong ada maling. Jadi meneriakkan tolong ada maling. Akhirnya si pelaku karena teriakan dari anak korban maling keluar langsung kabur. Langsung dikejar oleh warga. Seorang pemuda ditangkap belasan warga saat bersembunyi di dalam saluran air tak jauh dari rumah korban. Ternyata pria berusia 27 tahun itu berteman dengan putra korban. Diduga, ia sudah sebulan merencanakan untuk menghabisi wanita tersebut. Polisi masih menyelidiki motif tersangka melakukan kejahatan. Keterangan dari tersangka memang sudah disiapkan dari awal tersangka masuk ke dalam rumah. Pasal yang diterapkan jadi pasal 340, Junto 338 dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, jenazah dibawa ke rumah duka sebelum diberangkatkan ke Blitar, Jawa Timur untuk dimakamkan. Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pria juga jadi korban penembakan tetangganya di Palembang. Sementara di Denpasar, Bali, seorang lelaki nekat menembak istrinya dengan senapan angin. Inilah senapan angin yang diduga digunakan seorang pria untuk menembak istrinya di Kelurahan Paguyangan, Denpasar Utara, Bali. Setelah menembak sang istri, pelaku ditemukan tewas tergantung di belakang rumahnya. Sebelum mengakhiri hidup, pelaku diduga terlibat cekcok dengan sang istri. Dari hasil penyelidikan polisi, masalah ekonomi diduga jadi motif pria berusia 39 tahun itu menembak pasangan hidupnya tersebut. Korban yang terluka di bagian pelipis dan punggung kini menjalani perawatan di rumah sakit. Motifnya kebenarannya seperti apa sih? Ini masih kita dalami karena mereka memang ada selisih di antara keduanya, suami istri, dan kita masih mengecek dari hasil percakapan maupun alat-alat bukti. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pria juga jadi korban penembakan. Korban yang terluka di bagian kepala diduga ditembak oleh tetangganya di kawasan Lorong Jaya Laksana, Seberang Ulu 1. Peristiwa bermula saat korban yang tengah berada di rumah didatangi oleh 2 orang yang kemudian menembak korban dengan senjata api. Belum jelas apa motif penembakan. Polisi kini masih memburu 2 pelaku yang kabur tersebut. Seorang pria ditemukan dalam kondisi tewas di sebuah ruko di Purwakarta, Jawa Barat. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Warga berkerumun menyaksikan evakuasi jasad pria di dalam sebuah ruko di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mayat pria berusia 68 tahun tersebut pertama kali ditemukan warga yang curiga lantaran ruko yang menjual motor bekas tersebut tak kunjung buka. Tim Inafis dari Polres Purwakarta pun datang setelah warga melapor. Pada saat saksi sebelah ruko milik korban, dia melihat jam 8 pintu rolling door masih tertutup. Kemudian saksi mengajak saksi lain untuk mencoba membuka. Setelah pintu terbuka sedikit, terlihat korban sudah tergeletak dalam keadaan terlentang. Dalam olah tempat kejadian, petugas tak menemukan luka di tubuh korban dan tidak ada barang berharga yang hilang. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban selanjutnya dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk diautopsi. Jenderal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Polisi menemukan petunjuk dari laptop untuk mengungkap kematian ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di Depok, Jawa Barat. Temuan itu akan dianalisis oleh ahli digital forensik. Di Treskrimum Polda Metro Jaya yang menyelidiki kematian ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di dalam kamar mandi rumahnya di perumahan Bukit Cinere Indah, Kota Depok, Jawa Barat, mendapatkan petunjuk untuk mengungkap kematiannya. Dari olah TKP di rumah tersebut ditemukan sebuah laptop berisi tulisan yang diduga berkait dengan kematian korban. Untuk mengungkap motif dari penulisan pesan itu, polisi akan membawanya ke ahli digital forensik. Sementara kami menemukan satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini
mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Penemuan jenazah ibu dan anak bermula dari kecurigaan warga yang tidak pernah melihat kedua orang itu keluar rumah sejak 1 bulan terakhir. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang warga di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tewas usai tersengat listrik saat memasang tenda hajatan. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, seorang warga tewas saat tengah membersihkan sumur. Petugas BPBD berupaya masuk ke sumur sedalam 8 meter untuk mengevakuasi jasad seorang pria yang tewas di dalam sumur. Warga desa Tambakan, Kecamatan Gubuk, Grobogan itu tewas saat berusaha membersihkan sumur miliknya yang kering akibat kemarau agar kembali mengeluarkan air. Naas, saat masuk ke dalam sumur menggunakan tangga, korban tiba-tiba lemas dan terjatuh di dasar sumur. Diduga korban menghirup gas beracun. Tapi karena sumur itu dalam sekitar hampir 4 meter, itu di dalam itu nggak bisa oksigen. Sementara anak yang di atas berusaha untuk menolong, tapi kondisi bapaknya yang sudah di dalam sumur nggak bisa oksigen, jadi tidak bisa ditarik. Sebelumnya pada Rabu siang, peristiwa serupa juga terjadi di Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Grobogan. BPBD mengimbau warga untuk berhati-hati saat membersihkan sumur. Jadi sekaligus kami menghimbau pada warga sekalian, jadi manakala melakukan kegiatan di dalam sumur, jangan sampai hanya 1 orang atau 2 orang, tapi berupaya untuk ada tambahan orang. Kemudian kami sarankan kalau masuk ke dalam sumur, tolong yang masuk ke dalam sumur harus ditali untuk pengaman. Sehingga manakala di dalam sumur terjadi kehabisan oksigen, korban bisa langsung ditarik ke atas. Karena kalau korban dalam posisi lemas di dalam, tidak akan mungkin bisa naik ke atas kembali karena kedalaman sumur itu sendiri. Setelah 1 jam, korban berhasil dievakuasi. Setelah dipastikan tidak ada luka bekas penganiayaan, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, pesta pernikahan seketika berubah menjadi suasana duka usai seorang warga tewas tersengat listrik di Desa Banggai. Peristiwa bermula saat korban bersama 4 rekannya tengah memasang tenda yang terbuat dari pipa besi. Saat salah seorang warga mengangkat rangka tenda bagian atas tanpa sengaja tersentuh kabel listrik. Akibatnya, seorang warga tewas, 1 orang kritis, dan 3 lainnya luka ringan. Warga yang kritis kini masih dalam perawatan intensif di unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Baharudin Muna. Sementara korban tewas langsung dibawa ke rumah duka dan akan dimakamkan hari ini. Tim Liputan melaporkan. Mayat perempuan tanpa kepala, tangan, dan kaki ditemukan terdampar di Pantai Karangbolong, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Penyebab kematian kini masih dalam penyelidikan, termasuk pula identitas jenazah yang kondisinya mengenaskan tersebut. Lokasi temuan jenazah manusia yang tidak utuh di tepi Pantai Karangbolong, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung itu mengundang rasa penasaran warga. Jasad ditemukan dalam posisi mengambang di pinggir pantai pada Jumat siang oleh nelayan. Tidak ada identitas pada tubuh tanpa kepala, kaki, dan tangan tersebut. Hanya ada sehelai celana pendek warna hitam yang menempel. Polisi masih menyelidiki identitas dan sebab kematian. Masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga berjenis kelamin perempuan dipersilahkan menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Kota Agus, Tanggamus. Melakukan evakuasi dan melakukan identifikasi. Sementara untuk mayat diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mayat yang sudah tidak utuh. Seorang pelajar SD luka-luka di leher akibat dibacok gerombolan pengendara motor di Bandung, Jawa Barat. Dari 2 tersangka yang ditangkap terungkap, ternyata bocah itu merupakan korban salah sasaran. Inilah saat polisi meringkus 6 pemuda yang diduga terlibat pembacokan terhadap seorang pelajar SD di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah diperiksa, dari 6 pemuda itu hanya 2 yang diduga terlibat penganiayaan tersebut.
Karena seorang tersangka masih di bawah umur, maka tidak dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Cimahi pada Jumat siang. Kedua tersangka yang merupakan anggota geng motor memiliki peran yang berbeda-beda saat beraksi. Tersangka Asep yang lebih dewasa membacok korban yang saat itu sedang membeli makanan di warung, sementara tersangka lainnya mengendarai motor. Akibat pembacokan itu, korban mengalami luka di bagian leher dan mendapat 20 jahitan. Dan setelah pemeriksaan tersangka, ternyata mereka salah sasaran. Para pelaku yang sehabis minum di wilayah Lembang ini mau mencari lawan secara random, ya, kemudian melintas ke arah Parompong, melihat ada korban yang sedang berjalan sehabis membeli makanan, kemudian dilakukan penebasan oleh pelaku. Tersangka terancam terkena sanksi di atas 5 tahun penjara karena diduga melakukan penganiayaan dan juga dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Viral beberapa waktu lalu video seekor kucing dicekoki miras oleh 3 wanita yang kemudian ditetapkan jadi tersangka. Kini ketiganya sudah menjalani sidang dan divonis masing-masing hukuman 2 bulan penjara. Tiga wanita ini beberapa waktu lalu viral di media sosial lantaran tega mencekoki seekor kucing dengan minuman keras di Padang, Sumatera Barat. Aksi ketiganya sontak menuai kecaman dari para pecinta hewan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Padang pada hari Kamis. Identitas pencinta kucing sebagai saksi pelapor. Kucing ras Persia berwarna putih yang menjadi korban aksi ketiganya ikut dihadirkan dalam persidangan. Ketiga pelaku divonis masing-masing hukuman 2 bulan penjara. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Kasus ini diharapkan dapat memberi efek jera agar peristiwa serupa tak terulang lagi. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Kita jeda sejenak, sejumlah rumah warga rusak akibat angin puting beliung menerjang permukiman di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fokus Pagi segera kembali bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap 11 orang terduga pelaku tindak pidana judi online di wilayah Bali. Sementara pemeriksaan aktris WG atas dugaan promosi situs judi online yang sedianya dilakukan pada Kamis resmi ditunda lantaran sakit. Pemeriksaan aktris WG atas dugaan terlibat promosi situs judi online yang sedianya dilakukan pada Kamis resmi ditunda lantaran sakit. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di gedung Barreskrim Polri pada Jumat menyatakan penyidik telah mendapatkan kabar bahwa WG tengah sakit. WG akan datang ke Barreskrim pada minggu depan, namun untuk waktu pastinya tergantung pada kesehatan WG. Alasan dari nasihat hukumnya karena saudari WG kurang sehat atau kesehatannya belum baik sehingga belum bisa hadir dan akan mengabarkan kepada penyidik untuk memberikan keterangan minggu depan. Kapan waktunya nanti kita lihat terkait dengan bagaimana kesehatan daripada saudara WG. Selain WG, 26 publik figur termasuk artis dilaporkan ke Barreskrim Polri karena diduga mempromosikan perjudian daring atau online di berbagai platform media sosial. Pelapor menyerahkan bukti video berisi konten yang diduga mempromosikan judi daring dengan rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2023. Polisi diminta untuk segera menindaklanjuti laporan ini. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil meringkus 11 terduga pelaku kasus judi online di Denpasar, Bali. Kasus ini terungkap dari hasil patroli siber yang dilakukan petugas. Saat ditemukan situs judi online, polisi langsung bergerak menyelidiki dan melakukan penangkapan terhadap 11 terduga pelaku. Para terduga pelaku memiliki peran yang berbeda. Seorang terduga pelaku sebagai koordinator dan terduga pelaku lain berperan membantu operasional judi online tersebut. Juga selalu menghimbau pada
seluruh masyarakat itu untuk tidak melakukan praktek-praktek yang sifatnya perjudian, baik itu sebagai pemain apalagi sebagai bandar. Jadi tetap kita supaya menghindari sehingga memang perjudian ini kita bisa berantas bersama-sama. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil menyita belasan laptop, 21 ponsel berbagai merek, dan 1 kotak SIM card. Para terduga pelaku dijerat pasal berlapis, mulai dari tindak pidana ITE dengan ancaman 6 tahun, perjudian 10 tahun, hingga tindak pidana pencucian uang TPPU dengan maksimal ancaman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Mengaku sebagai seorang kiai, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga mencabuli 3 santriwati yang di belakang kediaman terduga pelaku. Saat melakukan aksinya, terduga pelaku menggunakan modus akan membantu biaya pendidikan para korban hingga perguruan tinggi. BA hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap warga dan petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polrestabes Semarang lantaran diduga mencabuli 3 santriwatinya. Terduga pelaku ditangkap setelah ada laporan dari korban. Aksinya pria berusia 46 tahun itu sudah dilakukan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 di sebuah bunker di rumahnya yang digunakan sebagai transit para santriwati. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tempat tadi itu adalah tempat transit sebelum murid-murid itu diberangkatkan ke pondok maupun setelah ataupun pada saat libur ya. Pada saat libur dia akan transit lagi di situ. Nah, pada saat tibanya di pondok tersebut di tanggal 31 Juli 2020, tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap korban di TKP kamar tadi yang kecil. Kita beralih ke informasi lain. Angin puting beliung menerjang permukiman di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak. Sapuan angin puting beliung setinggi 10 meter membuat warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan panik. Sejumlah pekerja proyek pelebaran jalan yang berada di sekitar lokasi juga berlari berusaha menyelamatkan diri. Meski tidak ada korban jiwa, namun beberapa rumah warga mengalami kerusakan di bagian dinding dan atap. Dan alhamdulillah baru-baru ini Badan Bencana sudah menyerahkan beberapa bantuan kepada korban untuk langkah awal yang dilakukan, dan kami sementara menunggu eksekusi dari teman-teman di Dinas Sosial mudah-mudahan. Fenomena angin puting beliung di wilayah tersebut sudah 2 kali terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. BPBD Bulukumba, Sulawesi Selatan mendistribusikan air bersih sebanyak 15.000 liter bagi warga di 2 kecamatan yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Sementara di Kabupaten Lebak, Banten, Bupati Lebak instruksikan BPBD dan instansi terkait untuk optimalkan pendistribusian air bersih ke sejumlah titik yang mengalami krisis air bersih. Kekeringan dampak El Nino di Kabupaten Lebak, Banten meluas, menyebabkan bertambahnya wilayah mengalami krisis air bersih. Tercatat, ada 48 desa yang tersebar di 20 kecamatan mengalami krisis air bersih. Pemandangan warga mengantri air bersih nampak hampir setiap hari di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat Bupati Lebak instruksikan BPBD dan instansi terkait lainnya untuk optimalkan pendistribusian air bersih ke sejumlah titik yang mengalami krisis air bersih. Dengan Forkopimda, baik dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, ada PMI dan juga lembaga vertikal lainnya dengan Kejaksaan dan juga seluruh relawan ya. Ini yang memang distribusinya dikomandani oleh BPBD Kabupaten Lebak bersama tim tanggap darurat bencana, yang ini distribusi sesuai dengan memang daerah-daerah yang memang rawan yang sama sekali tidak ada sumber air. Sementara itu, Suhana, salah satu warga mengaku hampir setiap tahun di kampungnya mengalami kekeringan.
namun tahun ini dirasakan yang paling parah. Ia berharap pemerintah dapat membangun pompa air agar ke depan warga tidak kesulitan mendapat air bersih. Ibu mah pengen yang diadain air sama MCK yang dekat gitu. Oh gitu ya. Tapi setiap tahun seperti ini Bu ya? Iya. Sementara di Bulukumba, Sulawesi Selatan, BPBD Bulukumba mendistribusikan air bersih sebanyak 15.000 liter di Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang. Warga di wilayah ini kesulitan mendapat air bersih karena sumur mereka telah mengering sejak sebulan lalu. Selain di wilayah Gantarang, BPBD Bulukumba juga melakukan distribusi air bersih di Desa Palambarai, Kecamatan Gantarang, dan Kecamatan Ujung Bulu. Untuk permintaan air bersih, BPBD membuka layanan agar setiap perangkat desa memberikan informasi warga yang membutuhkan air bersih. Tim Liputan melaporkan. Dampak perubahan iklim pada kualitas hidup masyarakat global masih jadi bahasan utama dalam Indonesia Sustainability Forum 2023. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mary L. Kapangestu, meyakini Indonesia siap untuk mempercepat pertumbuhan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkeadilan. Dalam Indonesia Sustainability Forum 2023 pada Jumat 9 September di Jakarta, pembicara utama mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mary L. Kapangestu mengingatkan perubahan iklim tak bisa dipandang sebelah mata, terutama bagi negara berpenghasilan rendah. Dari kajian Bank Dunia, dampak perubahan iklim ke produk domestik bruto sebuah negara bisa mencapai 12%. Pada akhirnya itu berdampak buruk pada kelompok masyarakat miskin dan perempuan. Di sisi lain, utusan khusus Presiden untuk Global Blended Finance Alliance itu meyakini Indonesia siap untuk mempercepat pertumbuhan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkeadilan. Indonesia sudah mempunyai rencana net zero 2060 dan bahkan lebih awal kalau kita bisa dapat dukungan. Nah, untuk menuju ke situ kita sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah dengan menciptakan misalnya untuk energi, transisi energi itu merupakan salah satu sumbangan besar ya terhadap CO2 emission Indonesia, sehingga kalau kita bisa berhasil di situ itu sudah akan ada dampak yang besar. Acara yang digagas Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI bersama Kadin Indonesia ini membahas sejumlah topik, mulai dari energi hingga pertumbuhan berkelanjutan. Dan diharapkan jadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar negara demi keberlanjutan dunia. Agnes Tahir dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Indonesia Sustainability Forum ISF 2023 resmi ditutup pada Jumat dan menghasilkan serangkaian penandatanganan nota kesepahaman yang akan berkontribusi pada transisi energi hijau dan ekonomi inklusif yang lebih cepat di Indonesia. Salah satu nota kesepahaman yang ditandatangani adalah Singapura menyetujui untuk mengimpor listrik rendah karbon dengan kapasitas hingga 2 gigawatt dari Indonesia. Indonesia Sustainability Forum ISF 2023 yang digelar untuk pertama kalinya di Jakarta pada 7 dan 8 September 2023 berjalan lancar. Kegiatan yang digelar Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Indonesia menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PLN dan Carbon Korea Limited Company tentang kerjasama fan implementasi teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. Penandatanganan Letter of Intent juga dilakukan antara Stanford Doorn School of Sustainability dan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN untuk mengembangkan kolaborasi penelitian dengan Ibu Kota Baru Indonesia. MOU dengan antara Stanford Doorn School of Sustainability dengan Ibu Kota Nusantara. Jadi harapan kita juga bisa menciptakan Stanford branch gitu atau outlet nanti di Nusantara misalnya. Dan juga di selain itu kita dari pemerintah Indonesia dan juga Kadin dan private sector ingin bekerja sama lebih banyak lagi dengan Stanford. Dalam perhelatan yang dihadiri perwakilan dari 41 negara ini juga diluncurkan Pertamina Sustainable Academy, sebuah akademi minyak dan gas berkelanjutan yang berskala besar pertama di Asia, serta deklarasi bersama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan PT PLN tentang dukungan infrastruktur pengisian daya dan ekosistem penukaran baterai untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Sementara itu, Singapura telah menyetujui untuk impor listrik rendah karbon dengan kapasitas hingga 2 gigawatt dari Indonesia. Perdagangan listrik lintas negara ini
diharapkan dapat menumbuhkan industri bersih di dalam negeri hingga membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian tadi ada juga penandatanganan LOI mengenai solar PV dan cross border electricity. Ini sebagai tindak lanjut antara MOU dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura yang intinya ingin mengadakan ekspor energi bersih ke Singapura, tetapi didukung dengan pembangunan industri sel surya dan baterai di Indonesia. Jadi tadi antara developer dan juga pabrikan sel surya dan juga baterai melaksanakan LOI. Ekspor listrik 2 gigawatt ini akan dimulai pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang. Keran impor Singapura di Indonesia ini merupakan investasi dengan nilai besar yang diberikan kepada developer dan pabrikan. Saat ini, terdapat 5 perusahaan Indonesia yang telah mengajukan proposal penyediaan listrik rendah karbon ke Singapura. Namun, Rahmat menekankan impor listrik rendah karbon juga akan menekankan PLN sebagai perusahaan BUMN. Syarat utama Singapura mengimpor listrik ke Indonesia ialah developer panel surya dan baterai dari Singapura harus membuat pabrik di Indonesia. Diketahui, saat ini perjanjian antara Indonesia dan Singapura telah ditentukan bila seluruh alat yang digunakan untuk menghadirkan listrik rendah karbon harus memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Tim Liputan melaporkan. Nikmati wisata kuliner dan jalan-jalan ke Osaka Castle jadi salah satu tempat wisata bersejarah di Jepang yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan saya Nurul Cinta. Selepas perhelatan KTT ke-43 ASEAN, Presiden Joko Widodo Jumat siang bertolak ke India guna menghadiri KTT G20. Dijadwalkan kepala negara juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara lain. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi beserta rombongan bertolak menuju New Delhi, India guna menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 pada Jumat siang. Dalam KTT G20, Presiden Jokowi akan menyampaikan sejumlah komitmen Indonesia, diantaranya terkait stabilitas dan perdamaian serta terus menyuarakan kepentingan negara berkembang. Kepala negara juga diagendakan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara. Turut mendampingi Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Setelah menempuh penerbangan selama sekitar 6 jam pada Jumat malam sekitar pukul 19, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India. Turun dari tangga pesawat Garuda Indonesia Gia 1, Kepala Negara disambut Duta Besar Indonesia Ina Krisnamurti dan Atase Pertahanan KBRI Laksmadidi Kurniawan. Tarian tradisional Bihu yang berasal dari negara bagian Assam, India menyambut kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Dari bandara, Presiden dan Ibu Iriana menuju tempat bermalam. Di informasi lainnya, pemirsa, bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang. Sementara bakal capres yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara milad di Pondok Pesantren Gus Miftah di Sleman, Yogyakarta pada Jumat malam. Kedatangan Menteri Pertahanan yang juga bakal capres Prabowo Subianto disambut Gus Miftah dan ribuan warga di Pondok Pesantren Ora Aji, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Jumat malam. Prabowo yang hadir dalam milad ke-11 Ponpes Ora Aji, pimpinan Gus Miftah ini berkesempatan untuk berbincang-bincang bila menjadi presiden akan memberantas kemiskinan dan akan meneruskan pola kepemimpinan Presiden Jokowi. Sementara Gus Miftah di sela-sela konser kebangsaan di lapangan Temanggal mengatakan bangsa Indonesia saat ini dijajah bukan dengan senjata, melainkan dengan budaya. Rakyat kita senyum karena cukup makan, cukup papan, cukup sandang. Itu tidak terlalu
sulit raja-raja kita. Saya nanti akan berbicara tentang kemerdekaan, bahwa hari ini kita dijajah bukan oleh senjata, tetapi dijajah oleh strike culture istilah saya, penjajahan budaya. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, Pak Prabowo juga akan memberikan sambutannya dalam rangka Milad Orang Aji. Sementara bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar melakukan tur Dewali Songo di makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat siang. Muhaimin yang akrab disapa Caimin langsung melakukan ziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah. Lebih dari setengah jam bakal cawapres dari Anies Baswedan ini ziarah dan berdoa di makam salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa tersebut. Ketua Umum PKB itu akan melakukan tur Dewali Songo sebagai bentuk napak tilas para wali dalam mendirikan sebuah pondasi bangsa yang kuat. Caimin juga menyinggung soal peran partai di tubuh koalisinya. Sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, persiapan matang terus dilakukan Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Taiwan pada kualifikasi Piala Asia U23 Grup K. Sejumlah nama pemain Indonesia yang tampil di luar negeri seperti Pratama Arhan hingga Elkan Bagot sudah turut bergabung dalam latihan Garuda Muda. Tim Nasional Indonesia U23 terus melakukan persiapan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Jumat malam jelang pertandingan melawan Taiwan pada kualifikasi Piala Asia U23 Grup K. Sesi latihan ini didampingi langsung oleh asisten pelatih Nova Arianto. Sementara Sinteyong tidak dapat hadir karena harus mendampingi timnas senior melawan Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sejumlah nama pemain Indonesia yang tampil di luar negeri seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand hingga Elkan Bagot telah bergabung dalam latihan. Seluruh skuad Garuda Muda kini dalam kondisi prima dan siap tempur. Para pemain siap menampilkan permainan terbaik untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Di pertandingan kali ini kita harus punya target yaitu lolos untuk bermain di Piala Asia tahun depan. Tentunya kami akan mengikuti instruksi yang diberikan pelatih kepada kami, karena itu saya yakin pasti yang terbaik buat kami dan kami akan menampilkan yang terbaik di dua pertandingan nanti. Duel Timnas Indonesia melawan Taiwan pada kualifikasi Piala Asia U23 Grup K dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Manahan pada Sabtu malam. Kemenangan wajib diraih untuk menjaga asa Garuda lolos ke Piala Asia U3 2024 di Qatar. Eri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, kota Osaka, Jepang ternyata tak hanya modern, tapi juga penuh sejarah. Ya, Tiwi, kita simak perjalanan Asran Shadi menyusuri Kastil Osaka dan mencicipi kuliner di kawasan Dotonbori. Osaka, kota dengan luas 222 km ini punya kekhasan yang luar biasa di negeri Sakura. Mulai dari tata kotanya yang modern hingga peninggalan sejarahnya yang penuh cerita. Salah satunya Osaka Castle atau Kastil Osaka. Kastil yang dibangun pada abad ke-16 tersebut menjelma jadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di kota Osaka. Pemirsa, akhirnya sampai juga kita di Osaka Castle. Sumpah jauh banget dari bawah tadi ke sini jalannya, tapi worth it banget dengan pemandangan yang kita lihat. Kastilnya bagus dan gede banget, pemirsa. Jadi ini dibangun selama 16 tahun oleh Hidetoshi Toyotomi namanya, seorang yang mempersatukan Jepang gitulah pokoknya. Dan ini sempat kebakar pada zaman Edo dulu, tapi sudah diperbaiki sehingga tetap bisa berdiri kokoh sampai sekarang. Ini jadi magnet wisata paling rame di Osaka untuk sekedar berfoto atau naik ke atas sana. Puas keliling kastil, udah jelas lapar ya pemirsa. Nah, daerah Dotonbori ini solusinya. Ada ratusan tenan makanan khas negeri Sakura. Mau coba yang mana dulu ya? Kita cari yang viral-viral yuk. Kayak bolu yang isinya mozzarella pure dan
Gede banget. Gurih, enak, nggak terlalu manis. Pas buat cemilan sore. Kita yang lain, let's go. Nah, satu lagi nih yang nggak boleh kelewat, takoyaki. Sebenarnya di sini yang jual banyak, tapi ini rame banget antrinya. Kita cobain yuk. Harganya kurang lebih 800 yen atau sekitar 80.000 rupiah per porsi. Jadi takoyaki di sini yang saya rasain tuh kayak lebih ada asam-asamnya gitu ya, kayak saus-sausnya gitu. Terus kalau di Indonesia itu lebih gurih. Ini tuh selera saya misalnya, tapi enak kok. Memang ada lebih asam aja. Asli pemirsa, akan habis seharian penuh buat nyobain semua makanan di sini, saking banyak yang jualan. Tapi dua opsi tadi wajib dicoba ya, karena rasanya enak dan cocok di lidah orang Indonesia. Astra Syari, Oki Adan melaporkan dari Osaka, Jepang. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Iya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.